Tim Napak Tilas akan mencoba menelusuri jejak situs tersebut. Simak liputannya hanya di channel Napak Tilas. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ya, assalamualaikum sampurasun. Kita sedang berada di daerah Desa Bantarujeg, Kecamatan Bantarujeg ya. Nah, di sini tuh ada satu situs yang bisa dibilang makom atau patilasan Hayang Cakrabuana ya. Cakrabuana itu nama lain dari Pangeran Walangsungsang ya, putra Siliwangi yang keempat Sri Baginda Maharaja Jayadewata ya. Nah, di sini ada satu situs, mungkin zaman dulunya dalam perjalanan menuju ke Gunung Cakrabuana ya. Di saat dia berkelana dan lebih memilih menjadi seorang petapa ya. Nah, di sini adapun situs di sini alhamdulillah udah bisa dikatakan tidak mengkhawatirkan di sini mah nih, udah bagus ya. Karena ada yang memeliharanya, ada yang pedulinya akan situs-situs yang di sini gitu. Kita lihat aja ke dalamnya ya. Dulu kan di sini sempat dipakai sebagai pasar hewan ya, pasar domba dulu. Setahu saya di sini pernah dipakai pasar hewan. Nah, sekarang dialihkan dan dibangun TK atau PAUD ya di sini ya. Kalau dulu kan mungkin bisa dikatakan masih belum begini ya. Situsnya aja masih bisa dikatakan pakai saung-saung yang seadanya gitu. Cuman alhamdulillah dari Desa Bantarujeg sendiri ini udah direnovasi, direhab, dan bisa kita lihat Baraya Napak Tilas di sini pun kan terlihat bersih ya, nyaman gitulah, serasa di rumah gitu loh. Jadi di samping pemerintah setempatnya mungkin memperdulikan, nah banyak penduduk sekitar yang peduli akan peninggalan-peninggalan sejarah yang di sini gitu mungkin. Nah, ini kan ada kita coba lihat ya petilasan ini. Aduh, nggak bisa dibuka ya. Tapi nggak ada nama Kang di sini tuh. Bisa dikatakan udah tua juga ya petilasan ini ya. Jadi mungkin bisa dikatakan sebabad dengan terciptanya Bantarujeg mungkin. Walau alam hanya orang-orang terdahulu yang mungkin tahu, dan kita nggak punya buk sejarahnya. Buk sejarahnya ini entah dari kapan terciptanya, tahun berapa gitu kan. Cuman kita hanya sebatas melestarikan, hanya sebatas kita merawat. Ya kalau bukan kita siapa lagi kan yang merawatnya gitu loh. Ya mungkin kalau Baraya Napak Tilas pengen ziarah, tinggal datang nih, adanya di Dusun Cigedang ya, Dusun Cigedang, Blok Ciranggon, Desa Babakan Sari. Tempat tepatnya di samping Koramil Bantarujeg ya, samping Koramil Bantarujeg. Nah, di sini tuh biasa ada mungkin sebagian yang rutin, entah itu malam Jumat, pada tawasulan, pada ngaji bareng di sini mungkin ya. Jadi si tempat ini mencoba ada yang merawat, termasuk ke pemerintah setempat bertanggung jawab di sini. Alhamdulillah ini nggak kayak yang lain-lain lah, yang sudah kita kan tadi kita ekspos tuh udah ada yang mengkhawatirkan, ada yang hancur kan ya. Ini mah masih terawat bener-bener gitu, 100% itu jauh dari kepunahan kalau begini mah gitu loh. Alhamdulillah gitu. Kalau yang datang ke sini dari mana aja, Kang?
Ya, mungkin bisa dikatakan dari Garut ya, Garut, dari luar, dari daerah-daerah yang mungkin cukup lumayan jauh. Bahkan saya sempat mengantar orang dari daerah Cirebon, nah, dari daerah pokoknya di luar-luar kabupaten lah. Ya kadang-kadang kan kaget kita menjelaskan itu bahwa yang kita lihat menurut sejarah itu namanya Pangeran Cakrabuana itu kan Raden Walang Sungsang ya. Raden Walang Sungsang. Nah kadang bisa kalau secara ini di daerah Cirebon itu bisa dikatakan Baku Sangkan Talun Cirebon Girangan. Bisa dikatakan juga ini sebagai Mbah Abdullah Iman kalau di Gunung Cakrabuana. Nah ini bisa dikatakan juga kalau di Gunung Larang yang bagian sana tadi, mungkin orang Gunung Larang sana bilang mengenalnya Eyang Raksabala. Eyang Raksabala itu dalam arti raksa itu dalam bahasa Sunda bisa dikatakan menjaga dari balai gitu, biasanya begitu. Kalau filosofi orang Sunda terdahulu ya kita hanya sebatas itu yang dapat kita sampaikan ya. Itu situs sebatas situs petilasan ya. Kalau budaya tradisi sejauh ini nggak ada ya di sini, paling ya orang-orang tertentu hanya mengaji di sini, mengaji kadang-kadang ya mungkin ada orang entah itu nginep, mungkin ada ya. Tapi intinya kalau setiap malam Selasa, malam Jumat ada yang rutin di sini. Walaupun itu nggak istilahnya kayak orang banyak yang keumumannya orang pengajian majelis gitu, cuman mungkin perorangan ya, perorangan di sini sering ada gitu. Soalnya kita kan di sini tuh hanya sebatas situs, mungkin setahu saya dari dulu jarang ada entah itu acara buku tahun atau apa, jarang dilaksanakan di sini. Biasanya di mana? Kantor desa tersebut biasanya, kalau setahu saya begitu. Ya teman-teman, ini sebenarnya lokasi situsnya ada di sini. Jadi di sini tuh tempat jualan ya, Daya Maosa, dan di sini cukup ramai juga sebenarnya. Biasa ini. Biasa. Wow, biasanya kayak tawon ini. Berarti sebenarnya situs pembawa berkah ya, Kang? Alhamdulillah situs bawa berkah ya rasanya ya. Awalnya tadinya jelek, dia bagus ini, alhamdulillah. Ketika bicara situs kan kesannya tuh wingit, angker gitu ya. Mistis ya. Tapi ini justru situsnya di belakang ruko-ruko atau warung ya, dan justru banyak banget yang datang ke sini gitu. Iya. Itu menurut Akang gimana, Kang? Kalau menurut pribadi saya itu gini Kang, mungkin semuanya tergantung sugesti orang masing-masing gitu ya. Namanya situs itu kan sebenarnya hanya sebatas apa ya, peninggalan itu kan ya mungkin memang biasanya apa berdekatan dengan masalah magis atau masalah ya goib tertentu. Cuman itu tergantung dari orangnya tersebut gitu loh. Kalau bagi orang yang mungkin memandangnya wah negatif, udah kejadian biasanya Kang. Makanya kan semuanya juga ibarat kata kasar gini loh Kang. Tergantung sugesti itu, ibarat kata kita sakit kepala, nah biasa diobati sama obat merek ini, ternyata diobati sama obat merek lain begitu loh. Ibaratnya oh sama ini sembuh, sama ini enggak, ibarat kata bisa begitu. Tergantung dari pemikiran dari hati kita sih kalau menurut saya begitu. Ya buktinya kan di sini nih, samping situs kan masalah ramainya kan. Orang usaha itu nggak ada istilahnya angker, nggak ada apa gitu loh. Justru malah kalau bisa dibilang membawa berkah ramai kan. Alhamdulillah gitu. Mungkin kalau menurut orang-orang zaman dulu ya, kalau orang mesinnya bilang setiap satu perkampungan, satu pertempatan ya, kalau satu tempat mungkin ada pusat kalau menurut orang spiritual ada pusat magisnya ya, pusatnya di situ. Mungkin bisa nggak kita merawatnya itu gitu. Kemungkinan kalau kepercayaan orang dulu kita bisa pusir buminya, pusatnya di situ, kita bisa nggak menghargai, kita bisa ngajen dalam ajen inajen kalau dalam bahasa Sunda itu menghargai, melestarikan itu. Mungkin
si kampung itu bisa terjaga dengan baik. Tapi kalau umpamanya tidak bisa, ya tinggal nunggu kehancurannya gitu loh. Biasanya begitu kan, kalau menurut paham-paham orang Sunda zaman dulu gitu loh. Makanya kan itu biasanya kebanyakan itu ditelantarin itu biasanya satu kampung ya mungkin entah itu gersang, entah itu banyak masalah terus, entah gimana kan. Makanya dulu mah sering ditangkal dengan ada sedekah bumi ya, atau apa istilahnya hajat bumi apa gimana gitu setelah panen. Tapi kan sekarang memang mungkin udah berganti biasa di tempat-tempat keramat, mungkin sekarang dipakainya ya di masjid ya. Sekarang kan udah lain zaman kan, mungkin seperti itu kalau menurut saya gitu. Dulu ini kan tanah kosong ini. Tanah kosong, nah di sini tuh biasa dipakai setiap seminggu sekali itu buat pasar ternak ya, khususnya domba ya. Karena daerah sini tuh dulu pasar cuma ada seminggu sekali, sampai sekarang pun kalau pasar seminggu sekali. Malum lah kita namanya di daerah, di pelosok ya kan. Nah si tempat ini tuh dulu memang udah ada bangun, tapi masih pakai triplek, lama-lama tuh pakai tembok separuh gitu. Sekarang alhamdulillah udah bagus kan. Sekarang udah bagus lah, ini pun sekarang malah dibangun dari desa tuh TK apa PAUD lah, dibilang dibangun PAUD sekarang. Jadi tambah rapet. Kalau orang sepintas tuh nggak tahu di mana ini ada satu petilasan keramat di sini. Soalnya tempatnya hampir ngumpet sih kalau dibilang ngumpet di sini. Tapi masih terjaga alhamdulillah gitu. Walaupun di tengah kota itu udah kasarnya. Nggak kayak mengkhawatirkan yang kayak tadi kan, kita di daerah apa hutan bisa dikatakan daerah pesawahan, tapi sampai segitu hancurnya gitu. Ngelihat petilasan itu kan berarti udah perawatannya udah benar-benar tidak diperhatikan lah istilah kasarnya. Belum diperhatikan, bukan itu udah tidak diperhatikan sama sekali gitu. Kan istilahnya sayang bener gitu kan kayak begitu, sampai hancur, sampai istilahnya ditumbuh-tumbuhin pada rumput banyak kayak begitu kan. Saungnya sampai berapa kali itu dibersihin, masih numbuh lagi rumput. Kalau di sini alhamdulillah penjara istilahnya masih terawat rapi, walaupun istilahnya nyelip di antara bangunan dan keramaian istilahnya begitu. Orang kebanyakan ya karena keyakinan mitos-mitos di tempat itu, bahwa di ini tuh kalau ini umpamanya kan. Tapi kita balik lagi ke diri kita, itu semua orang tergantung dari pemikiran kita ya, mungkin sugesti kita begitu. Kita ini udah begini, udah kejadian mungkin begitu kebanyakan setahu saya. Tapi kalau kita istilahnya beranggapannya positif aja, nggak ada setahu saya gitu. Saya keluar masuk makam yang penting satu ada tata caranya itu ya mungkin istilahnya kalau ibarat bertamu ke rumah orang ya kita pakai assalamualaikumnya. Secara orang Sunda mungkin ada sampurasunnya. Nah, itu kan satu jenis ajen inajen, atau bisa dibilang satu jenis menghargai juga gitu loh. Ya kalau umpamanya asal masuk aja ya mungkin bisa kejadian kayak begitu gitu. Makanya kan kalau menurut pribadi saya biasanya yang orang berasumsi begitu karena sugestinya jelek. Jadi timbulnya ya jelek juga karena keyakinan dari hati dia, oh kalau kita ke tempat makam keramat itu pasti bakal begini. Nah, itu maksudnya. Ya mungkin setahu saya seperti itu yang pernah saya alamin kan gitu. Ini khusus buat generasi muda aja gitu. Jangan sampai kita namanya ke tempat keramat mentuhankan keramat, kan itu intinya. Mudah-mudahan ya ke depannya bisa terjaga gitu semua situs-situs yang ada di daerah sini.